Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Ibu Herdi Juniawan dengan NIM 228561033. Saya dari Prodi Informatika Universitas Udayana. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu DHCP. Nah, sebelum saya bahas tentang materi DHCP, pernah nggak sih sebelumnya kalian tuh menghubungkan perangkat kalian, baik itu smartphone ataupun komputer kalian ke jaringan WiFi? Pada saat kalian menghubungkan perangkat kalian ke jaringan WiFi, jika kalian memperhatikannya, ada biasanya tulisan yang berisikan mendapatkan alamat IP. Nah, bagaimana sih itu mendapatkan alamat IP? Nah, saat itulah DHCP itu bekerja. Nah, mari kita lanjut. Apa sih itu DHCP? DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol manajemen jaringan yang menghadirkan kemudahan dalam mengalokasikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat atau node dalam jaringan. Nah, DHCP ini memungkinkan perangkat-perangkat tersebut untuk berkomunikasi menggunakan IP tanpa memerlukan konfigurasi manual dari seorang administrator jaringan. DHCP sendiri memiliki berbagai elemen, antara lain yaitu server DHCP. Server DHCP itu biasanya berupa perangkat seperti router yang menjalankan layanan DHCP. Nah, fungsi utama dari server DHCP ini adalah untuk menyimpan alamat IP terkait yang berkaitan dengan konfigurasi jaringan. Nah, yang kedua ada klien DHCP. Apa sih itu klien DHCP? Nah, klien DHCP ini perangkat seperti komputer atau handphone yang terhubung ke jaringan dan berinteraksi dengan server DHCP untuk mendapatkan konfigurasi. Nah, yang ketiga ada relay DHCP. Nah, relay DHCP ini berfungsi sebagai perantara atau pengelola permintaan antara klien dan server DHCP. Nah, biasanya relay ini dalam skenario di mana organisasi harus mengelola jaringan yang besar atau kompleks. Lalu, bagaimana sih cara DHCP itu bekerja? DHCP ini secara dinamis memberikan alamat IP kepada klien DHCP. Nah, dan mengalokasikan informasi tersebut kepada klien DHCP. Informasi yang dialokasikan berupa subnet mask, default gateway, IP address, dan domain name system atau bisa disebut dengan DNS. DHCP memerlukan peran penting dari DHCP server dan DHCP client. Sebuah DHCP server memiliki sebuah tanggung jawab yang mengatur konfigurasi jaringan pada komputer. Nah, termasuk yang pertama ada menentukan alamat IP gateway, yang kedua ada menentukan alamat IP DNS server, yang ketiga ada menetapkan subnet mask, yang keempat yaitu mengatur lama waktu sewa, yaitu bisa disebut dengan list time. Nah, bagaimana sih tahapan-tahapan terjadinya proses DHCP tersebut? Nah, ada 4 tahapan yang terjadi pada proses DHCP. Yang pertama ada tahap discovery. Pada tahap ini, perangkat klien mencari DHCP server dengan mengirimkan paket siaran yang berisi pesan discover. Nah, pesan discover ini mengidentifikasikan bahwa klien membutuhkan konfigurasi IP. Nah, untuk tahap yang kedua yaitu tahap offer. Setelah menemukan DHCP server dan menerima pesan discover, DHCP server akan merespon dengan pesan offer. Nah, yang berisikan konfigurasi alamat IP yang tersedia untuk klien. Nah, pada tahap yang ketiga yaitu tahap request. Setelah menerima pesan offer, klien akan mengirimkan pesan request yang menyatakan bahwa klien tersebut menerima tawaran offer yang diberikan pada DHCP server yang tadi. Selanjutnya untuk tahap yang terakhir yaitu tahap acknowledgement. Bagaimana sih tahap acknowledgement itu? Pada tahap ini, DHCP server akan mengirimkan pesan acknowledgement yang berisi informasi terkait alamat IP beserta lama waktu sewa, atau bisa disebut dengan list time. Selain itu, DHCP server akan juga merubah alamat IP yang telah diberikan kepada klien. Nah, dengan tahapan-tahapan tersebut, klien sekarang berhasil mendapatkan konfigurasi alamat IP dan
bisa terhubung dengan jaringan untuk berkomunikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari DHCP. Apa saja sih kelebihan dari DHCP tersebut? Nah, yang pertama ada kemudahan administrasi. DHCP membuat tugas administrasi jaringan menjadi lebih mudah. Mengapa lebih mudah? Karena administrasi tidak perlu dilakukan secara manual atau mengonfigurasi setiap perangkat dengan alamat IP, subnet mask, gateway, dan DNS. Nah, kelebihan ini bisa menghemat waktu dan mengurangi peluang kesalahan manusia. Nah, untuk kelebihan yang kedua ada fleksibilitas. DHCP memungkinkan untuk dengan cepat menambahkan atau memindahkan perangkat dalam jaringan tanpa harus mengkonfigurasi manual secara ulang. Nah, kelebihan ini sangat berguna dalam skenario di mana perangkat yang sering berpindah-pindah atau ketika jaringan harus berkembang. Nah, untuk kelebihan yang ketiga ada optimalisasi penggunaan alamat IP. DHCP dapat mengelola alokasi alamat IP secara efisien, menghindari penyalahgunaan, dan memastikan bahwa alamat IP yang digunakan efektif. Nah, dari kelebihan yang saya sebutkan tadi, ada nggak sih kekurangan dari DHCP tersebut? Tentunya ada. Yang pertama yaitu ketidaknyamanan. Nah, salah satu kekurangan utama dari DHCP adalah kurangnya mekanisme bawaan untuk autentikasi. Kekurangan ini membuat rentan terhadap serangan oleh pihak yang tidak sah yang mencoba untuk mengganggu jaringan dengan mengakses server DHCP. Untuk kekurangan yang kedua yaitu keterbatasan jaringan yang luas. DHCP sebagian besar digunakan dalam jaringan area lokal atau bisa disebut dengan LAN dan memiliki keterbatasan dalam mengelola jaringan yang sangat luas atau kompleks. Nah, selanjutnya keamanan dari DHCP. Salah satu tantangan dalam menjaga keamanan DHCP adalah potensi serangan man in the middle atau bisa disebut dengan MITM, di mana seseorang penyerang secara rahasia dapat mencuri atau memodifikasi pesan yang dikirimkan antara dua entitas yang percaya bahwa mereka berkomunikasi langsung. Nah, selain itu, DHCP server ini memiliki beberapa kerentanan terkait masalah keamanan memori. Yang pertama ada control access. Batasi akses fisik ke server DHCP dengan baik. Pastikan bahwa hanya ada orang yang berwenang yang memiliki akses ke perangkat fisik atau konfigurasi ke server DHCP. Untuk yang kedua yaitu pemantauan aktivitas. Terapkan pemantauan aktivitas DHCP dengan memantau log aktivitas. Nah, dengan memantau log secara berkala, kita dapat mendeteksi tindakan mencurigakan dan meresponnya dengan cepat. Selanjutnya ada penggunaan autentikasi. Implementasikan penggunaan autentikasi antara server dan klien DHCP dengan menggunakan metode seperti Secure Dynamic DNS atau bisa disebut dengan DDNS, dan memastikan bahwa hanya klien yang sah yang menerima konfigurasi dari server DHCP. Selanjutnya yaitu pembaruan dan patching. Selalu perbarui perangkat lunak seperti DHCP, server dan klien dengan patch keamanan terbaru untuk mengatasi kerentanan yang diketahui. Yang kelima yaitu enkripsi. Gunakan Secure DHCP atau bisa menggunakan DHCP versi yang terbaru atau saat ini DHCP versi 6 atau teknik enkripsi lainnya untuk mengamankan komunikasi antara server dan klien DHCP sehingga sulit bagi penyerang untuk mencuri dan memodifikasi data dalam transit. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan materi yang saya sampaikan dan kesalahan kata yang saya sampaikan. Agar silaturahmi tidak terputus, maka berilah saya nilai bagus. Sekian dari saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.